kisah candaan di tengah makum. Malam itu, kabut turun pelan di pemakaman Cikadut, Bandung. Udara dingin menusuk, tapi suasana terasa lebih dari sekadar dingin, seperti ada sesuatu yang bersembunyi di antara nisan dan pohon Kamboja tua yang menjulang di tengah area makam. Aris menyalakan kamera ponselnya sambil tersenyum ke arah dua temannya, Dimas dan Guntur. Jam 12 lewat bro. Waktunya kita buktiin kalau pamali itu cuma mitos, katanya, berusaha terdengar berani. Dimas yang memegang senter kepala tertawa kecil. Pamali ketawa di kuburan, katanya bisa bikin arwah ikut ketawa. Halah, siapa juga yang percaya hal kayak gitu? Guntur menimpali sambil membuka tripod kecil. Santai aja, yang penting jangan sampai ada penjaga makam datang. Bisa-bisa kita malah disuruh pulang. Ketiganya adalah konten kreator kecil di YouTube. Kanal mereka bernama Malam-Malam Iseng. Kontennya tak jauh dari hal-hal ekstrem, mulai dari uji nyali di bangunan tua sampai mencoba ritual pamali. Malam itu, mereka sengaja memilih TPU Cikadut karena sering disebut sebagai salah satu pemakaman paling angker di Bandung. Bukan hanya luas, tapi juga karena banyak cerita warga yang bilang, malam Jumat di Cikadut, jangan coba-coba ketawa. Aris menyorot kameranya ke arah nisan yang sudah berlumut. Di bawahnya, tanah tampak lembab dan kabut menggulung perlahan. Oke guys, katanya ke kamera, malam ini kita bakal coba tertawa di kuburan. Katanya, pamali, katanya, arwah bisa ikut ketawa. Kita lihat, bener nggak? Dimas langsung pura-pura ketawa keras. Lihat nih, nggak ada apa-apa. Guntur ikut-ikutan sambil menunjuk ke nisan tua di dekatnya. Mungkin si bapak di bawah ini ikutan senyum ya. Aris sempat menegur pelan. Woi, jangan keterlaluan, bercandaan lo. Kelewatan, tapi tawa Guntur dan Dimas malah makin keras. Menggema di antara nisan, suaranya memantul, terdengar aneh di udara malam yang lembab. Di tengah tawa mereka, tiba-tiba suara lain ikut terdengar lemah, samar, tapi jelas, seperti menirukan. Tawa, pelan, serak, dan panjang. Ketiganya langsung berhenti tertawa. Senter Dimas bergoyang, cahayanya memantul ke arah semak di samping makam. Lu denger nggak? Barusan, Aris menelan ludah. Kayak ada yang ikut ketawa. Ya, Guntur mencoba menenangkan diri. Mungkin gema, sumpah, jangan panik dulu. Tapi tak ada bukit atau tembok di sekeliling yang bisa memantulkan suara. TPU Cikadut terbuka luas, dan suara tadi terdengar terlalu dekat, terlalu pasca, seperti keluar dari tenggorokan yang sudah lama tak digunakan. Dimas menyorotkan senternya ke arah nisan yang baru saja mereka olok. Di antara tanah yang retak, tampak ada sesuatu seperti uap putih keluar perlahan. Bro, itu apa? Bisiknya pelan. Belum sempat ada yang menjawab, suara tawa itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Hehe, tawa berat, pelan, tapi terasa di belakang telinga mereka. Haris mematikan kamera. Udah, kita cabut aja, katanya cepat. Namun Guntur menahan. Enggak, jangan. Sekali ini kita harus dapat footage-nya. Bisa viral bro. Sebelum Aris sempat membalas, Guntur menyorotkan senter ke arah sumber suara. Cahaya mengenai nisan yang sedikit terbuka, retakan tanahnya melebar, seperti baru digali. Dari dalam retakan itu, terdengar suara berderak. Lalu sesuatu seperti tangan kurus muncul perlahan dari tanah. Warna kulitnya kibuapuan, jari-jarinya panjang dan gemetar. Dimas teriak dan menjatuhkan senternya. Aris spontan menarik Guntur mundur, tapi Guntur terpaku menatap tangan itu yang kini menggenggam tanah, dan di antara jarinya terlihat gigi tersenyum. Tiba-tiba semua senter mati bersamaan. Jalop total. Suara jangkrik pun lenyap. Dalam gelap, satu persatu dari mereka mendengar tawa lagi.
Tapi kali ini berbeda, bukan hanya satu suara. Ada banyak dari berbagai arah. Dari dalam tanah, dari balik nisan, dari dekat telinga mereka. Hehehe, hehe, hahaha. Suara itu semakin ramai, semakin riuh, hingga Guntur teriak sekeras-kerasnya. Tapi suaranya tenggelam di antara gelak tawa arwah-arwah yang entah sejak kapan sudah mengelilingi mereka. Aris menyalakan kamera dengan tangan gemetar. Dalam sorotan singkat itu, terlihat bayangan banyak wajah pucat menunduk. Di antara nisan semuanya tersenyum. Dengan mata kosong, menatap ke arah mereka. "Lari!" teriak Aris. Ketiganya berlari keluar dari area makam, menembus kabut tanpa menoleh ke belakang. Tapi selama mereka berlari, suara tawa itu tetap mengikuti. Bukan semakin jauh, tapi semakin dekat. Hingga mereka sampai di gerbang makam. Dan tawa itu berhenti seketika. Sunyi, hanya napas tersengal-sengal, dan jantung yang berdegup kencang. Aris menatap kameranya, lampu merahnya masih menyala. "Udah, stop dulu. Besok kita hapus semua videonya," katanya pelan. Tapi saat mereka menonton rekaman itu, keesokan harinya, tawa itu masih terdengar. Dan di akhir video, kamera merekam seseorang tertawa pelan di belakang mereka. Padahal malam itu hanya ada mereka bertiga. Sejak malam itu, ketiganya sepakat untuk tidak membahas apapun soal kejadian di TPU Cikadut. Kamera Aris mereka simpan begitu saja di tas, tanpa berani menonton ulang rekaman itu lebih lama. Tapi sesuatu terasa aneh. Mulai hari berikutnya, Aris bangun pagi dengan kepala berat dan tengkuk dingin. Ia berpikir itu cuma efek kurang tidur. Namun saat sedang mencuci muka, ia mendengar sesuatu dari kamar suara kecil. Seperti orang sedang menahan tawa. Pelan, pelan sekali. Tapi jelas. "Hei!" Aris mematikan keran air, menatap bayangannya di cermin kamar mandi. Tidak ada siapapun di belakangnya. Tapi saat ia keluar, tawa itu terdengar lagi, kali ini dari balik lemari. Ia membuka perlahan. Kosong. Namun udara di dalam lemari terasa lembab dan dingin. Seperti baru saja ada seseorang berdiri di sana. Sementara itu, Dimas yang sedang bekerja di bengkel motornya juga mengalami hal serupa. Saat sedang mengganti oli, teman-temannya menatapnya aneh. "Mas, ngapain sih ketawa sendiri?" tanya salah satu dari mereka. Dimas terdiam. Ia tidak merasa tertawa. Tapi ketika ia diam, terdengar suara tawa kecil dari bawah meja, kerja suara yang mirip dirinya sendiri. Ia menunduk cepat. Tak ada apapun di bawah sana kecuali ceceran oli hitam. Tapi di permukaannya, bayangan wajahnya terlihat tersenyum aneh. Senyum yang tidak ia buat. Guntur, yang biasanya paling berani, justru yang paling berubah. Ia mengunci diri di kamar, tak mau keluar rumah. Ibunya sampai bingung. "Kenapa, Nak? Mukamu pucat begitu?" Guntur hanya menggeleng. Ia tidak berani bilang bahwa setiap kali malam tiba, ia mendengar suara langkah kaki di depan pintunya diikuti tawa pelan, seperti menertawakannya. Malam itu, Guntur tidak bisa tidur. Ia memegang ponselnya, berniat menelpon Aris. Tapi sinyalnya tiba-tiba hilang. Suara tawa itu muncul lagi. Makin lama makin dekat. Ia menutup telinga, menunduk di bawah selimut. Namun di dalam kegelapan itu, ada napas berat yang terasa di lehernya. Dan dari balik selimut, terdengar bisikan, "Kenapa berhenti tertawa, Guntur?" Guntur berteriak sekencang-kencangnya. Tapi yang keluar justru suara tawa. Bukan miliknya, bukan manusia. Keesokan harinya, Aris menerima pesan dari nomor Guntur. Tulisan pesannya pendek. "Datang ke rumah, aku lihat sesuatu di video." Mereka bertiga akhirnya berkumpul lagi di rumah Guntur. Wajah mereka sama-sama pucat. Dimas bahkan belum tidur sejak malam. Aris membuka kamera yang dulu dipakai. File video itu masih ada, tapi ukurannya lebih besar dari seharusnya. Seolah ada tambahan rekaman yang tidak mereka buat. Ketika mereka putar,
Layar menunjukkan rekaman malam di TPU Cikadut. Semua tampak normal hingga bagian ketika Guntur menyorot nisan yang retak. Tiba-tiba video melompat sendiri ke bagian akhir. Gambar bergoyang, tapi bukan mereka yang direkam. Kamera menyorot ke arah tanah, dan di layar terlihat 3 sosok samar berdiri di antara kabut. Wajah mirip dengan wajah mereka sendiri, hanya saja lebih pucat, matanya kosong, dan semuanya tersenyum dengan mulut terbuka lebar. Guntur spontan menutup laptop. Ini bukan editan, Riz. Aku gak pernah nambahin apa-apa. Tiba-tiba suara tawa pelan terdengar dari laptop. Padahal video sudah tertutup. Hehehe. Hehehe. Suaranya terus memantul di ruangan. Dimas menendang laptop itu sampai jatuh ke lantai. Tapi tawa itu tidak berhenti, malah makin keras, makin dekat, seolah berasal dari seluruh arah. Lampu ruangan berkedip beberapa kali, lalu mati total. Dalam gelap itu, suara tawa berubah jadi teriakan pendek, suara seseorang yang seakan ditarik ke dalam tanah. Saat lampu menyala kembali, Guntur sudah tak ada di tempat. Hanya ada kursinya yang masih berayun pelan. Aris dan Dimas terpaku di layar laptop yang retak. Tampak video baru terbuka sendiri. Guntur ada di sana, duduk di tanah, di antara nisan-nisan. Ia tertawa pelan sambil menatap kamera. Dan di belakangnya, ratusan wajah pucat ikut tertawa bersamaan. Aris menutup laptop itu, tangannya gemetar. Pamali, kita langgar pamali, bisiknya lirih. Dimas menatapnya ketakutan. Lo pikir kalau kita minta maaf, mereka bakal berhenti? Aris tidak menjawab. Tapi malam itu, saat keduanya pulang ke rumah masing-masing, tawa itu kembali terdengar. Kali ini dari dalam kepala mereka sendiri. Suara tawa itu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang muncul di tengah tidur, kadang di antara suara hujan, dan setiap kali mereka menutup mata, mereka bisa melihat Guntur duduk di antara nisan, menatap mereka dari kejauhan sambil tersenyum. Sudah 3 hari sejak Guntur menghilang. Polisi yang datang ke rumahnya hanya menemukan kursi terjatuh dan laptop rusak di lantai. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada jejak keluar dari pintu atau jendela. Seolah Guntur lenyap begitu saja dari dalam kamar. Aris tidak bisa tidur sejak hari itu. Matanya cekung, dan setiap malam, tawa itu terus terdengar di telinganya. Pelan, seperti seseorang yang menahan geli. Tapi yang paling membuatnya takut adalah suara itu terdengar semakin jelas setiap malam, semakin nyata, semakin dekat. Dimas, di sisi lain, mencoba menenangkan diri dengan menganggap semua ini cuma efek stres. Namun pagi itu, saat ia membuka pintu bengkel, seseorang berdiri di depan pintu. Seorang lelaki tua berpeci hitam, wajahnya pucat, tapi matanya tajam. Anak muda, katanya pelan, kalian yang datang ke Cikadut malam Jumat lalu? Ya, Dimas terdiam. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Kalian sudah tertawa di tempat yang tidak seharusnya. Ada yang ikut bangun malam itu? Suaranya berat, seolah mengandung penyesalan. Kalau masih mau selamat, kalian harus kembali ke sana sebelum Jumat berikutnya. Kalau tidak, yang tertawa bukan cuma mereka. Malam itu, Aris dan Dimas kembali bertemu. Keduanya sama-sama ketakutan, tapi rasa penasaran dan rasa bersalah menuntun mereka kembali ke pemakaman itu. Udara di Cikadut malam itu lebih dingin dari biasanya. Kabut turun lebih tebal, dan aroma tanah basah bercampur bunga Kamboja memenuhi udara. Mereka membawa senter dan dupa yang diberikan oleh lelaki tua tadi. Katanya, nyalakan ini di depan nisan tempat kalian tertawa. Jangan berbicara, jangan menoleh, dan jangan menertawakan apapun yang kalian dengar. Mereka berjalan perlahan di antara nisan. Suara jangkrik terdengar jauh, seperti takut mendekat. Di kejauhan, terdengar suara lonceng kecil dari arah pemakaman baru. Saat mereka sampai di nisan itu, tanah di depannya
tampak sedikit bergelombang. Aris menaruh dupa dan menyalakannya. Asap putih naik perlahan, tapi arah asap itu tak ke atas, melainkan menyusup masuk ke celah tanah. Dimas berbisik, "Riz, lo lihat itu." Tanah di depan mereka tampak berdenyut pelan, seperti sedang bernapas. Lalu suara itu datang lagi. Hehehe, hehehe. Tapi kali ini terdengar lebih dalam, seperti berasal dari dalam perut bumi. Dimas menutup telinganya, tapi suara itu tak bisa dihindari. Suara itu bukan sekadar terdengar, ia terasa di dada, di tulang, di kepala. Tawa yang membuat jantung bergetar dan bulu kuduk berdiri. Tiba-tiba, tanah di depan mereka retak sedikit. Dari dalam Nia, muncul jari kurus berwarna abu, menembus tanah dan mencengkeram udara. Aris mundur satu langkah, tapi Dimas justru terpaku. Sosok itu muncul perlahan, wajah tanpa kulit, matanya kosong, mulutnya terbuka lebar dengan deretan gigi retak, dan dari mulut itu keluar tawa yang tak berhenti. Aris teriak, "Tutup dupanya, tutup!" Dimas panik, tapi tangannya gemetar. Dupa itu malah jatuh, dan apinya padam. Suara tawa langsung berubah jadi jeritan melengking. Tanah di sekitar mereka berguncang, dan dari berbagai arah muncul tengen-tengen lain, mencengkeram udara, meraba, mencari sesuatu. Aris menarik Dimas mundur, tapi saat ia menoleh, Dimas sudah tidak ada di belakangnya. Yang ada hanyalah kabut dan suara tawa yang menggema di seluruh arah. Hahaha. Haris berlari sekuat tenaga, menembus kabut dan nisan-nisan yang seolah berpindah tempat. Namun di tengah pelariannya, ia tersandung sesuatu. Sebuah papan nisan lama yang hampir tertutup tanah. Tulisannya sudah pudar, tapi masih bisa dibaca samar. Guntur Wijaya, wafat 2 hari lalu. Aris membeku. Tangan dinginnya menyentuh tanah, dan dari balik tanah itu terdengar tawa Guntur. Pelan, tapi jelas. "Tertawa, Riz. Jangan berhenti tertawa." Aris berlari tanpa pikir panjang. Nafasnya terengah, kakinya bergetar. Ia tak tahu bagaimana caranya keluar dari pemakaman itu. Namun entah bagaimana, ia akhirnya tiba di gerbang. Udara di luar lebih hangat, tapi perasaannya hancur. Ia menatap kembali ke dalam pemakaman, dan di antara kabut, ia melihat 3 sosok berdiri. Guntur di tengah, tersenyum. Di kiri dan kanan, 2 sosok lain yang wajahnya mirip Aris dan Dimas, tapi tampak lebih pucat, seperti salinan dari diri mereka. Ketiganya tertawa pelan, dan Aris tahu ia tidak benar-benar lolos. Beberapa hari kemudian, berita di TV menayangkan laporan orang hilang di Bandung. Dimas tak pernah ditemukan. Guntur dianggap pergi tanpa jejak. Hanya Aris yang tersisa. Tapi keadaannya memburuk. Ia dirawat di rumah sakit jiwa. Setiap malam, perawat mendengar dia tertawa sendiri di kamar. Kadang pelan, kadang keras, tapi selalu diakhiri dengan kalimat yang sama. Mereka belum selesai tertawa. Dan dari ruangannya, kadang terdengar 3 suara tawa bersamaan. 1 dari Aris, 2 lainnya entah dari mana. Langit Bandung tampak mendung ketika Aris membuka matanya. Ia berada di kamar berwarna putih pucat, dengan bau obat dan disinfektan menusuk hidung. Tangan kirinya terikat lembut oleh tali kain. Dan dari luar jendela, terdengar suara langkah perawat. "Dia bangun lagi," ujar suara perempuan pelan, tapi masih tertawa dalam tidur. Aris menatap ke sekeliling, kebingungan. Ia tidak ingat bagaimana bisa sampai di sini. Yang ia ingat hanyalah tanah bergetar, tawa Guntur, dan sosok-sosok yang menatapnya di tengah kabut pemakaman. Saat ia mencoba duduk, tubuhnya gemetar. Di ujung ruangan, ada cermin kecil di atas wastafel. Namun yang membuatnya membeku adalah bayangan di dalam cermin itu. Dirinya sendiri, tapi sedang tersenyum lebar. Padahal ia tidak sedang tersenyum.
Aris menatap lebih dekat. Bayangannya bergerak lebih dulu, lalu tertawa pelan. Hehehe. Aris mundur. Siapa lo? Bisiknya. Pelan. Bayangan itu terus tertawa. Matanya menatap lurus ke arah Aris. Seolah tahu sesuatu yang tidak boleh ia ingat. Pintu kamar terbuka. Seorang dokter masuk. Menulis sesuatu di clipboard. Aris, kamu tahu di mana kamu sekarang? Aris menanduk. Suaranya lirih. Rumah sakit. Dokter mengangguk. Kamu ditemukan warga di dekat gerbang pemakaman. Sendirian, gemetar, dan terus tertawa sampai pagi. Aris tidak menjawab. Di telingganya, tawa itu masih berputar. Malamnya, perawat yang berjaga sendirian di bangsal mendengar sesuatu aneh dari kamar Aris. Suara tawa pelan, lalu seperti ada dua orang bercakap di dalam kamar. Namun ketika perawat masuk, Aris sedang duduk di pojok ruangan, menatap ke arah tembok. Lagi ngobrol sama siapa, Aris? Tanya perawat pelan. Aris menoleh perlahan. Dia, ujarnya sambil menunjuk tembok kosong. Dia di situ, katanya. Dia belum selesai tertawa. Perawat mematung. Siapa yang kamu maksud? Aris menatap lurus, lalu tersenyum kecil. Guntur, Lamperwang. Tiba-tiba di belakang Aris, bayangan seperti seseorang berdiri menunduk. Bukan jelas, tapi bentuknya tampak seperti seseorang tanpa wajah. Perawat berteriak dan lari keluar ruangan. Namun setelah itu, suara tawa terdengar mengikuti dari dalam koridor, membuat semua pasien lain terbangun ketakutan. Beberapa hari kemudian, dokter memutuskan untuk menidurkan Aris dengan obat penenang. Tapi di tengah malam, kamera pengawas bangsal merekam hal yang tak bisa dijelaskan. Dalam video, Aris tampak duduk di ranjang. Matanya terbuka lebar, lalu ia berdiri, berjalan ke arah dinding, dan mulai menggores permukaan tembok dengan jarinya hingga berdarah. Ketika perawat datang pagi harinya, mereka menemukan tulisan besar di dinding itu. Jangan tertawa di pemakaman. Dan di bawah tulisan itu, ada goresan lain. Mereka masih di sini. Sore itu, Aris dipindahkan ke ruangan isolasi khusus. Namun selama perjalanan, perawat yang mendorong ranjangnya merasa ada yang aneh. Setiap kali Aris melewati lorong, suara tawa pelan terdengar mengikuti. Dari speaker yang sudah dimatikan, dari ruang kosong, bahkan dari balik tembok. Salah satu perawat berkata pelan, kayak ada yang jalan di belakang kita. Saat mereka menoleh, lorong itu kosong. Tapi di lantai yang mereka lewati, ada jejak tanah basah, panjang, seperti baru saja dilalui seseorang yang keluar dari kubur. Malamnya, Aris kembali bermimpi. Ia berada di tengah pemakaman Cikadut. Kabut tebal menutup pandangannya. Di kejauhan, ia mendengar tawa Dimas dan Guntur, pelan, bergantian, seperti sedang memanggilnya. Aris, sini, lihat kami. Tertawa. Ia berjalan maju, dan di tengah kabut itu, dua sosok muncul. Guntur berdiri di kiri, Dimas di kanan. Wajah mereka membusuk, tapi senyumnya lebar. Pamali, udah lo langgar, kata Guntur lirih. Tawa gak bisa dihentikan, lanjut Dimas. Lalu keduanya tertawa bersamaan, keras, bergema, hingga tanah di bawah kaki Aris retak lagi. Dari bawah tanah, puluhan tangan kurus muncul. Semuanya mencengkeram kaki Aris dan menariknya perlahan ke dalam tanah. Ia menjerit, tapi jeritannya tenggelam oleh gelak tawa ribuan arwah yang menggema di seluruh pemakaman. Aris terbangun tiba-tiba, nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi tubuh. Tapi saat menoleh ke samping, ada tanah di lantai kamarnya, tanah basah, hitam, seperti baru saja diambil dari kuburan. Dan di ujung ruangan, di depan cermin, berdiri dua sosok yang tersenyum ke arahnya. Satu Guntur, satu Dimas. Keduanya berbisik pelan. Gilirannya Loris. Pagi harinya, dokter menemukan kamar isolasi Aris kosong. Di atas ranjangnya, hanya tersisa setumpuk tanah lembab
dan cermin kecil yang pecah di tengah. Dari speaker ruangan terdengar suara yang sangat pelan, hampir tak terdengar, tawa 3 orang tanpa berhenti. 3 hari berlalu sejak kejadian di TPU Cikadut. Aris tak pernah lagi tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, dia mendengar tawa yang sama pelan, berulang, memantul di telinganya seperti gema. Terkadang, tawa itu berubah menjadi jeritan lirih, seperti seseorang yang tertawa sambil menangis. Dan yang paling membuatnya takut, tawa itu terdengar memakai suaranya sendiri. Rumahnya kini sepi. Guntur belum ditemukan. Dimas sudah dikuburkan. Polisi menyebut Dimas tewas karena luka jatuh dan kehabisan darah. Tapi Aris tahu, itu bukan kebenarannya. Dia yang melihat sendiri tubuh Dimas terseret ke dalam tanah, disertai suara tawa yang tak berasal dari dunia ini. Aris mulai menulis pesan di ponselnya menceritakan segalanya, berharap ada yang percaya. Tapi setiap kali ia mengetik kata tawa, layar ponselnya berkedip dan teksnya terhapus sendiri. Lalu terdengar lagi, "Hei," dari arah lemari. Ia menoleh pelan. Pintu lemari terbuka sedikit. Di dalamnya tergantung pakaian yang sama seperti malam kejadian, kaos hitam yang ia pakai saat menertawakan makam tua itu. Kaos itu bergerak sendiri, seperti sedang tertiup angin, tapi jendelanya tertutup rapat. Aris mendekat dengan langkah ragu. Semakin dekat, tawa itu makin jelas tawa anak kecil, tapi terdengar serak dan putus-putus. Ketika ia menarik pintu lemari sepenuhnya, bayangan dirinya sendiri berdiri di sana, menatapnya. Tapi bayangan itu tertawa, sementara Aris hanya diam. "Jangan berhenti tertawa, Aris," suara itu berdesis. "Kita sudah mulai bersama di pemakaman malam itu. Jangan tinggalkan aku sendirian di sana." Aris mundur panik, menjatuhkan ponselnya. Layar ponsel itu menyala sebentar, memutar video terakhir yang sempat direkam di TPU. Dalam video itu, Dimas masih hidup, Guntur memegang kamera, dan Aris sedang tertawa. Tapi ada satu hal yang tak pernah mereka lihat sebelumnya. Di belakang mereka, di antara nisan yang gelap, 3 sosok bayangan berdiri sambil tertawa mengikuti gerak mereka. Tiba-tiba, tawa dalam video menyatu dengan tawa di kamarnya. Dinding bergetar, lampu berkelap-kelip, dan dari bawah lantai kayu terdengar seperti sesuatu sedang mengetuk dari dalam tanah. Tok, tok, tok. Heh. Aris menutup telinganya, tapi suaranya justru semakin keras di kepalanya sendiri. Sampai akhirnya dia juga tertawa, bukan karena lucu, tapi karena suara itu memaksa. Tawa yang keluar dari mulutnya terdengar nyaring, lalu semakin parau, semakin dalam, hingga menjadi jeritan. Ketika tetangga datang karena mendengar suara aneh, mereka hanya menemukan Aris terduduk di tengah kamar, menatap kosong ke arah lemari. Mulutnya masih terbuka dengan senyum kaku, dan dari bibirnya terdengar sedikit suara tawa yang pelan tapi berulang. Hei. Beberapa hari kemudian, polisi menemukan kamera GoPro yang dulunya dibawa Guntur. Di rekaman terakhir, tampak Guntur berlari sambil menangis, menatap ke belakang. Di antara batu nisan, sesuatu sedang mengikuti samar, tapi terlihat seperti bayangan manusia yang membungkuk dan tertawa pelan. Video itu berakhir ketika kamera jatuh ke tanah, memperlihatkan nisan dengan nama samar tertulis di atasnya. "Tertawa di sini, maka aku akan tertawa bersamamu." Hingga warga Cikadut masih memperingatkan, kalau kamu lewat pemakaman itu malam-malam, jangan pernah tertawa, karena tawa yang terdengar balik bukan dari manusia. Dan setiap kali angin malam bertiup di antara nisan, ada yang bilang mereka masih mendengar 3 tawa samar saling bersahutan dari bawah tanah. Dan cerita pun tamat.